kita itu di Kota Sungai Penuh itu nggak kekurangan anak-anak hebat. Kita Kota Sungai Penuh itu juga nggak kekurangan anak-anak kreatif. Kita juga nggak kekurangan anak-anak muda yang peduli gitu ya. Kita hanya kekurangan hari ini yang kita hadapkan adalah sesuatu yang kita inginkan dulu gitu ya, yang kita mimpikan dulu, yang kita cita-citakan dulu. Mungkin tidak sama persis, tapi kadarnya bisa jadi ya gitu. Live kita pada malam hari ini, Ruf. Pembahasan yang narasumber Bang Yuda ini lumayan menarik, bakal dibahas ini ke depan nih Bang. Iya. Kalau jadi terus Bang. Bang, ini dari tim program Sisi Lain mengucapkan terima kasih sebelumnya Bang udah hadir dan berkesempatan hadir di program perdana kita Bang, yang pada malam hari ini Bang. Tentunya merupakan kehormatan bagi kami seorang Yuda Oktana bersedia hadir di program ini Bang. Tentunya akan kita bahas, akan kita ulik seorang Yuda Oktana di sini. Barangkali Bang Yuda bisa menyapa dulu penonton yang ada di rumah atau dimanapun ada Bang. Baik, makasih Sarul atas program Sisi Lainnya yang memberikan ya sudut pandang baru terhadap sesuatu hal yang kita kupas atau kita bahas dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi teman-teman, selamat malam. Semoga malam ini kita bisa berbagi cerita tentang andilnya anak muda ya, seperti tema yang diangkat oleh Sahrul ke depannya. Dan mungkin itu dulu pengantarnya. Iya Bang, ini menarik sih, pengen diulas lebih awal tentang seorang Yuda Oktana. Tentunya bergerak di kita seorang Yuda Oktana ini seorang penulis, seorang public speaker juga, tentunya juga penggerak sosial, aktif di dunia politik juga tentunya Bang. Tentu banyak teman-teman yang ingin menanyakan sih, berawal dari terkait dengan volunteer anak kincai ini dulu Bang. Akhir-akhir ini kita tahu volunteer anak kincai ini aktif gitu loh, di bawah naungan seorang Yuda Oktana. Ya, kita ingin tahu apa sih volunteer anak kincai ini sih. Kenapa bisa hadir dan kenapa sih ini muncul dari sosok Yuda Oktana gitu loh Bang. Baik loh. Secara sederhananya gini loh. Saya kan dulu sekolah di sini ya, di sekolah di Sungai Penuh, kemudian kuliah di UNAN waktu itu di Padang. Nah, waktu di UNAN itu banyak aktif di berbagai organisasi, baik itu organisasi kampus maupun luar kampus, dan juga ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang punya kontribusi bagi masyarakat waktu itu. Nah, salah satunya adalah dulu aktif di rumah anak cerdas atau RASER namanya. Jadi ada paguyuban KSE UNAN, kumpulan dari anak-anak yang menerima beasiswa KSE. Mereka buat program bimbel gratis untuk anak-anak sekitar base camp-nya atau sekretariatannya. Nah, disitulah timbul keinginan, sebenarnya sudah sejak lama keinginan saya itu bagaimana caranya gue bisa bermanfaat untuk kampung halaman gue sendiri ya. Setelah begitu banyak yang telah gue dapatkan di kampung halaman, mulai dari pendidikan, uang, apalagi kalau misalnya kalau kita kuliah dulu saya sering dikirim sama bapak, emak dan pak tuh sambal gitu ya. Begitupun dengan teman-teman satu kos, kami sering dikirim beras dari Kerinci, apalagi cabai dari Kerinci, ikan teri juga dari Kerinci. Jadi begitu banyak hal yang telah diberikan kampung halaman kita sendiri pada diri kita. Nah, lalu Bu, saya balik pertanyaannya, bukan tentang apa yang bisa kita dapatkan dari kampung halaman kita sendiri, tapi apa sih yang bisa kita berikan untuk kampung halaman kita sendiri setelah sekian banyak yang kita dapatkan dari kampung halaman kita sendiri. Maka pertanyaan itulah yang menjadi semacam obsesi ya, semacam inspirasi, semacam keinginan untuk berbuat di kampung halaman sendiri gitu, Sahrul. Nah, jadi sebenarnya sebelum volunteer anak kincai, kontribusi untuk kampung halaman itu sudah kita mulai sejak 2014. Waktu itu kan saya kuliah di UNAN. Di UNAN itu kita hidupkan lagi namanya Ikatan Mahasiswa Kerinci Universitas Andalas seperti itu.
dia sebenarnya UIMK Unan ini udah lama banget ada gitu ya, tapi udah lama juga vakum gitu. Akhirnya kita sama teman-teman kita buatlah yang kuliah di Unan, kita buatlah IMK Unan waktu itu, hidupkan kembali gitu ya. Nah, akhirnya waktu itu kita gerakan dan saya dipilih jadi ketua IMK Unan pertama, ketua IMK Unan 2013-2014. Saat itu saya sampaikan ke teman-teman yang kuliah di Unan, saya punya mimpi di mana IMK Unan ini nggak hanya sebagai rumah kedua bagi anak-anak Kerinci, tapi juga sebagai lokomotif perubahan. Artinya pengennya ada sesuatu perubahan lah kita lakukan untuk Kerinci gitu ya. Itu saya punya ide, kita buat namanya tryout SBMPTN pertama waktu itu. Itu tahun 2014, Sahrul. Kenapa? Itu sempat heboh dan ramai waktu itu Bang, zaman Iya. itu banget. 2014 tuh ramai banget gitu ya. Kenapa bisa kita punya ide gitu? Karena dulu saya taman SMA tes SBMPTN, tes tulis untuk masuk kampus itu langsung blank karena nggak tahu mau isi apa, dan bentuk soalnya juga nggak pernah dapat waktu kuliah gitu ya. Nah, saya nggak pengen adik itu mengalami hal yang sama apa yang pernah saya alami. Akhirnya kita bikinlah SBMPTN mengenalkan soal-soal SBMPTN dan bagaimana sistem penilaian kepada adik-adik. Dan alhamdulillah Sahrul, untuk SBMPTN ini sudah masuk ke 1 dekade, artinya sudah berjalan selama 10 tahun. Nah, sejak saat itulah saya percaya bahwa ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah tidak akan membiarkan kita berjuang sendirian. Lalu muncullah keinginan untuk dulu kalau pulang ke Kerinci itu kan libur semester ya. Saat libur semester itu kan kebanyakan mahasiswa dulu yang di rantau itu perbaikan gizi ya, Rul ya. Makan, tidur gitu ya. Istilahnya itu perbaikan gizi gitu kan. Nah, ketika kita ngumpul sama teman-teman, selalu bicaraannya adalah soal pendidikan Kerinci mundurnya ya. Pendidikan Kerinci ini belum ada kemajuan. Tentang Kerinci dan semuanya tentang kritik gitu ya. Nah, kalau kita terus-menerus berada di kubangan kritik mengkritik, itu nggak jadi masalah. Lalu siapa yang mau ikut turun tangan memberikan solusi dari kritikan itu? Nah, sejak saya bertekad untuk mulai di pendidikan dulu, dan saya pengen untuk memberikan secercah cahaya, inspirasi, motivasi untuk adik-adik yang di pelosok Kerinci gitu ya, di sudut-sudut Kerinci gitu ya. Akhirnya dengan bismillah waktu itu kita buatlah volunteer. Saya bikinlah di sebuah pengumuman, dia ada pamflet sederhana gitu ya, Rul ya. Jadi saya bikin pamflet sederhana tentang open recruitment relawan volunteer anak Kincai 2016. Akhirnya 2016 relawan banyak yang daftar, tapi ternyata setelah mereka daftar banyak juga yang berguguran. Hanya tinggal 3 orang. 3 orang itulah yang membantu saya dalam merintis dan berjuang dalam kebaikan di volunteer anak Kincai. Gitu, Sahrul. Cerita sih. Luar biasa niat mulianya, niat merintis kegiatan-kegiatan sosial ini luar biasa untuk membangun anak-anak di daerah juga ya Bang. Tentunya di halaman. Tentunya kita tahu untuk merintis salah satu wadah seperti ini tentunya tidak gampang gitu loh Bang. Apa sih giat-giat Abang ini sampai volunteer anak ini sebesar seperti sekarang? Boleh saya katakan ini besar gitu loh Bang. Karena beberapa tahun belakangan ini sangat-sangat aktif gitu loh Bang. Siapa sih tidak tahu dengan volunteer anak Kincai sekarang gitu loh. Rahasianya adalah kita pertama adalah saya selalu sampaikan kepada para relawan, salah satu tipsnya, kiatnya sehingga kami masih bertahan hari ini adalah tentang niat, Harul. Nah, niat ini memang kami wanti-wanti kepada diri kami sendiri bahwa untuk populer, bukan untuk cari panggung, bukan untuk tempat kita keren-kerenan, tapi kita memperbaiki niat kita untuk ya kita pengen gabung di PAK, kita ingin berbuat baik, kita pengen bantu orang lain, kita pengen bantu anak yatim, kita pengen bantu anak-anak yang di pelosok sana untuk bisa mendapatkan motivasi dalam melanjutkan pendidikan.
Nah, niat itulah yang menjadi semacam cahaya yang menyala di hati setiap relawan, sehingga setiap kali misalnya ada yang niatnya pengen keren-kerenan, pasti itu akan tidak bertahan lama gitu. Itu yang membuat kita bertahan hari ini. Pertama niat, lalu yang kedua, Sarul, barangkali memang niat kita baik, maka Allah yang akan menjaganya. Saya meyakini itu gitu. Jadi yang membuat hari ini mungkin beberapa komunitas yang masih bertahan, dia di bahkan puluhan tahun, tahun ke tahun gitu ya. Ya karena dia dijaga oleh Allah, dan kami ngerasa seperti itu. Sarul, dijaga oleh Allah. Kayak kalau kita udah dijaga sama Allah tuh udah apa aja yang jadi cobaan kita itu selalu akan ada solusinya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kami selalu berusaha untuk tidak memasukkan kepentingan pribadi pada berjalannya komunitas ini. Nah, seandainya ya saya memang punya partai, saya aktif di partai, bahkan saya juga nyalek gitu ya. Tapi saya nggak pernah mencampur adukan itu dengan organisasi gitu. Saya pisahkan itu. Karena saya percaya bahwa organisasi atau komunitas terutama jika dicampur adukan dengan kepentingan politik, maka dia bisa jadi akan bertahannya sebentar aja gitu. Nah, salah satu contohnya PAK dan duanya adalah IMK Unan. IMK Unan sampai hari ini adik-adik tetap berjalan sesuai dengan tracknya gitu. Gitu. Keren sih Bang. Kira itulah. Keren sih cerita tentang Sultan Tanah ini Bang. Untuk terkait yang terakhir tadi sempat Abang menyinggung tidak memperadukkan urusan pribadi dengan urusan komunitas seperti ini. Namun di sisi lain kita juga beranggapan masih mendengar gitu loh. Ada bunyi-bunyi sumbang yang mengatakan mungkin tidak ada kepentingan pribadi di situ gitu loh. Gimana sih seorang Yuda Oktana menyikapi hal demikian gitu loh? Ya wajar aja sih, karena orang berpikirnya kalau saya punya kepentingan untuk menghidupkan dari PAK, tapi jika itu saya mengaktifkan PAK itu karena kepentingan politik, mungkin saya akan membuatnya menjelang pemilu gitu ya. Menjelang pemilu saya bikin PAK, mungkin orang bisa percaya akan hal itu, tapi saya nggak bikin PAK itu PAK ataupun di Unan gitu ya. Saya nggak nggak bikinnya menjelang pemilu. Saya bikinnya sebelum dari hiruk pikuk dari kontestan politik gitu. Gitu Sahrul. Jadi ya wajar aja kalau orang berpikir, tapi untuk membuktikannya iya apa enggak, orang bisa ngelihat track recordnya dulu seperti apa gitu. Perkembangannya seperti apa, ya progres seperti apa, tentunya tidak ada hubungan dengan politik, mungkin dengan bukti nyata gitu ya Bang ya, memberi jawaban kepada orang-orang di luar sana gitu ya Bang. Iya. Keren sih Bang, itu sebagai pengingat bagi kita, memotivasi juga teman-teman yang ada di rumah juga ini, bagaimana sih menyikapi hal-hal demikian. Dan tentu tadi sudah sedikit kita menyinggung soal perpolitikan Bang. Ini juga sangat menarik di saat-saat ini gitu loh Bang. Sesuai dengan tema yang kita angkat juga, anak muda juga harus punya andil di dunia politik gitu. Nah berarti dengan persoalan-persoalan politik, kita juga ingin tahu ini, sosok Yuda Oktana tentunya tidak asing bagi masyarakat Kota Sungai Penuh. Tentunya sudah berkecimpung di dunia perpolitikan bukan baru-baru ini aja gitu loh. Di tahun 2019 juga pernah terjun di pemilihan legislatif, dan mungkin belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan amanah gitu Bang. Ini apa sih awal pada tahun 2019 yang lalu seorang Yuda Oktana memutuskan untuk terjun di dunia politik di umur yang sangat muda gitu Bang. Karena anak muda pada saat itu dianggap belum berpengalaman dan belum seharusnya terjun di dunia politik gitu Bang. Gimana seorang Yuda Oktana menyikapi hal demikian? Ya, menarik pertanyaan Nurul. Tapi izinkan saya sedikit berbagi tentang kenapa ternyata salah satu jalur yang saya ambil adalah jalur politik gitu ya.
Mungkin ini berhubungan soal mimpi ya, Rul, ya, soal impian gitu. Kalau kami dulu di sekolah gitu ya, sering kata guru, jika kalian punya impian maka tulislah itu di dalam kertas. Mungkin waktu itu 10 impian gitu ya. Lalu setelah kalian buat 10 impian itu, lalu kalian lipat dan letakkan di dalam dompet kalian. Dan dompet kalian itu kalian akan bawa kemana-mana. Itu ibarat kalian sedang membawa mimpi kalian kemana-mana gitu ya. Nah, salah satu ternyata saya baca, jadi waktu itu kalau nggak salah saya bikin 2011, saya baca lagi di 2000, ternyata secara kebetulan gitu ya, saya buka selembar kertas itu di tas waktu itu, tas lama saya buka dulu, ternyata ada salah satu yang saya tulis itu adalah pengen jadi wakil rakyat gitu. Iya, jadi saya mulai percaya ternyata jika kita punya mimpi, maka semesta itu, energi itu akan lama-kelamaan itu akan membawa kita pada mimpi itu. Jadi istilahnya itu semestakum ya. Semesta itu akan mendukung apa yang kita mimpikan dulu, yang sebenarnya secara nggak sadar itu kita tulis, pernah kita inginkan dulu. Mungkin teman-teman yang nonton juga kalau kita flashback lagi ke belakang, mungkin hari ini yang kita dapatkan adalah sesuatu yang kita inginkan dulu gitu, yang kita mimpikan dulu, yang kita cita-citakan dulu. Mungkin tidak sama persis, tapi kadarnya bisa jadi sama gitu. Nah, itu jadi itu yang membuat ternyata gue sedang memperjuangkan impian gue dulu waktu sekolah gitu. Karena jadi impian gue ternyata perjuangannya berapa tahun tuh, mulainya 2000, nulisnya 2011. Kemudian mulai berjuangnya 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Masya Allah, 9 tahun, Rul. Prosesnya untuk mencapai perjalanan untuk jadi seorang wakil rakyat gitu ya, 2019 mulai terjun gitu ya. Nah, tertarik, lalu 2019 pernah nyalek gitu ya, di Partai PKS, waktu itu nomor urut 5, dan saya belajar banyak banget gitu, Rul. Dan salah satu yang saya benar-benar maknai dalam politik itu adalah hari ini kita bisa aja membantu, kita bisa membantu orang, tapi hanya sebatas apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Misalnya kami punya program namanya beli baju baru untuk anak yatim dan duafa, ya mungkin hanya sebatas apa yang bisa kita lakukan, mengumpulkan donasi gitu ya. Lalu waktu itu bisa 50-70 anak gitu ya. Tapi jika kita punya kemampuan power politik ya, kita kemampuan mempengaruhi kebijakan publik, maka kita bisa bantu lebih banyak orang. Nah, saya punya pengalaman empiris, Rul. Jadi waktu 2018 ya, waktu itu pilbub ya, pemilihan Bupati Kerinci waktu itu. Nah, saya ikut di tim sesnya Pak Adi Rozal dan Ami Taher waktu itu, dan kita bareng-bareng teman kita sendiri. Waktu itu Pak Ami Taher bilang, saya nggak pengen cuman sekedar kampanye doang, tapi nggak ada gagasan yang kita jual, nggak ada program yang kita berikan untuk masyarakat banyak. Akhirnya Pak Ami minta kami, waktu itu ada saya, ada Pak Ferry Satria, ada Wara, dan ada Bang Dendi dan macam teman-teman kita. Lalu kita buatlah 10 program, Bro. Waktu itu 10 program itu ada salah satunya nikah gratis, ya, nikah gratis, dan alhamdulillah ternyata berjalan. Lalu yang kedua, Bro, yang bikin saya terharu adalah ada namanya, kami buat waktu itu program beasiswa tahfiz, Bro. Jadi bagi adik-adik yang tahfiz Al-Quran, maka diberikan beasiswa, dan alhamdulillah, Bro, sudah berjalan sekitar 2 tahun, 3 tahun sudah berjalan, dan itu sudah ratusan anak yang mendapatkan beasiswa itu, Bro. Nah, sejak saat itulah ternyata satu tanda tangan saja itu bisa efeknya bisa bermanfaat untuk bahkan ribuan orang gitu. Nah, iya. Nah, jadi lalu pertanyaannya lalu kan,
ya kan masih muda gitu kan, masa lah politik lah gitu kan. Ya pertanyaannya, ya why not, kenapa enggak anak muda itu juga ikut andil dalam kebijakan publik? Karena kata Anies Baswedan, anak muda itu tidak menawarkan masa lalu, tapi anak muda itu menawarkan masa depan. Ya kalau kita ngelihat kota kita yang saat ini gitu-gitu be, ya karena ada anak muda di dalam sistem itu, sistem kebijakan publik itu tidak ada anak muda, sehingga kota kita ya gini-gini be, tidak ada pembaruan. Maka ketika ada anak muda ikut ambil dalam kebijakan publik, karena pikirannya yang fresh, energinya yang full ya, kemudian kreativitasnya yang dia nggak mikirin tentang apa yang gua dapat, apa yang bisa gua ambil, tapi dia anak muda selalu berpikir tentang apa yang bisa gua berikan, apa yang bisa gua lakukan, kontribusi apa yang bisa saya perbuat untuk orang banyak. Jadi orientasi dari kita anak muda itu adalah untuk bermanfaat buat orang lain gitu loh. Nah makanya anak muda itu harus ikut andil dalam kebijakan publik gitu. Dan banyak contoh ya Rol ya, ketika anak muda yang jadi politikus misalnya, dan dia selalu membawa pembaharuan, misalnya di beberapa kota yang dia wali kotanya anak muda, nah itu keren banget tuh. Kotanya, salah satunya mungkin kalau di Sumbar itu Padang Panjang Rul, itu anak mudanya keren banget tuh kebijakannya gitu Rul. Iya, pastinya kayak gitu. pastinya dulu di kalangan masyarakat pada umumnya zaman itu ya, pasti tentunya banyak tantangan-tantangan yang memang harus kita meyakinkan bahwa seseorang muda juga punya kreativitas, punya kemampuan untuk mengolah kebijakan-kebijakan pemerintah, dan tentunya juga anak muda juga nggak bakal sia-sia dengan karir politiknya gitu loh, karena masih muda. Saya ya sih pengen mati secepat itu gitu loh di dunia politik. Ketika ia mati di saat itu, maka matilah sepanjang hidupnya karir politiknya. Nah, menarik di pembahasan ini, pada tahun 2019 tadi kan sempat kita tanyakan juga tadi, kan seorang Yudha Oktana belum diberi kesempatan, dan kita tahu itu bukan hal mudah untuk menerima, kalau bagi orang lain ya, bukan mudah menerima boleh dikatakan kekalahan gitu loh. Kok sekarang makin kuat keinginan untuk menjadi seorang wakil rakyat gitu loh. Bukannya pulang ke rumah tidur gitu loh, malah makin menggebu-gebu gitu loh. Dan artian menggebu-gebu ya makin semangat dan makin yakin untuk berjuang bersama rakyat gitu loh. Ya Rol, pertanyaan yang menarik gitu ya. Tapi Rol, dalam politik tuh saya ingat kata, kalau kita bertempur, kalau tentara mungkin mati sekali gitu ya. Tapi kalau dalam politik itu, kalau politikus itu mati terbunuh sekali, hidup berkali-kali gitu ya. Ya jadi itu asiknya gitu ya. Asiknya gitu. Ya karena ini saya nggak berpikir diri pribadi saya sendiri, karena saya berpikir tentang bagaimana bisa memberikan dampak dan kontribusi untuk banyak orang saya untuk tetap tambah semangat untuk dalam kebijakan politik ya. Dan apalagi kalau kita melihat di politik lokal kita, misalnya di Kota Sungai Buloh itu, yang kita tahu sendirilah bagaimana bentuknya ya, bagaimana bentuknya, bagaimana tidak ada kemajuannya gitu ya. Sehingga itu jadi dorongan tersendiri buat memberikan pembaharuan. Karena kan kita anak muda itu kan diidentikan dengan pembaharuan ya. Kita itu diidentikan dengan perubahan. Anak muda itu diidentik dengan mendobrak sesuatu yang sudah pakem di dalam sistem gitu ya. Nah, saya punya keinginan nanti mudah-mudahan kalau Allah titipkan amanah kayak saya sendiri menjadi wakil rakyat ya, saya pengen pertama adalah ya gak tetap biasa aja, tapi dampak luar biasa. Karena ya, kalau kita mau secara realitas gitu ya, mungkin kita nggak bisa pungkiri kalau masyarakat kita ini berpikir kalau anggota dewan itu apa, uangnya banyak, mobilnya bertambah,
rumahnya bertambah tapi kontribusi ada orang berpikir yang kayak gitu. Nah, bagaimana kita menggeser paradigma itu? Bagaimana anak muda menggeser paradigma itu? Bukan ketika sudah jadi pejabat publik, bukan rumahnya yang bertambah, bukan kekayaan yang bertambah, bukan juga anak juga ikut, tapi bagaimana kita menggeser paradigma itu? Kita anak muda ketika kita sudah jadi pejabat publik, maka pada itu bermanfaatnya lebih luas, gitu ya, kontribusinya lebih banyak, dan membantunya juga lebih banyak lagi, gitu. Dan gayanya ya tetap B aja, sebagaimana biasanya. Nah, abang tuh pengen kayak gitu, Rol, pengen buatnya mendobrak itu, gitu. Dan itu yang bikin abang kita tetap harus semangat, gitu. Kalau anak muda untuk memulai itu, ya siapa lagi yang kita bisa harapkan, Rol? Kalau hantu tua, ya kata hantu tua yang modal itu lah, sampai situ lah. Ya balik lagi tadi, kalau anak muda ya punya kreativitas, bukan berarti orang tua tidak punya kreativitas ya. Setidaknya anak muda masih punya semangat yang luar biasa untuk melakukan perubahan gitu loh, melakukan dobrakan yang memang nyata gitu loh. Kadang ada di sisi lain sebagian masyarakat menganggap anak muda hanyalah sebagai pelengkap dalam suatu agenda politik gitu loh. Hal demikian gimana sih perkembangan yang abang ikuti di masyarakat? Ya, karena ini dapat mempengaruhi dukungan elektabilitas seorang Yudha Oktana juga gitu loh, Bang. Kalau saya melihatnya ya tergantung dari kitanya pengen membuktikan dan melihatnya seperti apa gitu ya. Kalau orang melihat bahwa anak muda itu hanya sebagai pelengkap saja, ya mungkin sah-sah saja gitu ya. Tapi sebagai kontestan anak muda ya harus menunjukkan bahwa kita itu bukan pelengkap, bahwa kita itu bukan hanya penambal, tapi kita petarung. Kita itu serius untuk memperjuangkan apa yang kita inginkan. Itu dengan cara ya dengan langkah-langkah gitu ya, dengan bentuk keseriusan kita dalam mendekati masyarakat gitu loh. Nah, terus tadi kan sempat terucap tentang keseriusan seorang Yudha Oktana ingin terjun di bidang politik atau ingin mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di tahun depan ya, Bang. Kita juga mengikuti perkembangan dinamika politik di Sungai Penuh. Kemarin kita juga mendapat informasi sedikit bocoran bahwa Yudha Oktana sudah walaupun belum penetapan, namun sudah resmi mendaftarkan dirinya sebagai bagian dari calon legislatif dari Partai PKS. Nah, yang ingin kita ketahui bersama ini ya, apa sih gagasan-gagasan yang ingin dituangkan atau yang akan dibawa oleh seorang Yudha Oktana untuk pembangunan Kota Sungai Penuh? Tentunya sebagai anak muda gitu, dari sisi sebagai anak muda. Kalau kita berpandangan dengan orang tua pasti kita cukup tahu gitu loh. Ini sisi anak muda gitu loh. Iya. Pertanyaan yang berat ya, Rol, ya, karena sudah apa namanya banyak juga yang bertanya gitu ya. Apa sih yang pengen dibawa ketika sudah jadi? Pertama, gue pengen bawa aspirasi dari anak muda gitu ya. Kita itu di Kota Sungai Penuh itu nggak kekurangan anak-anak hebat. Kota Sungai Penuh itu juga nggak kekurangan anak-anak kreatif. Kita juga nggak kekurangan anak-anak muda yang peduli gitu ya. Kita hanya kekurangan wadah, kita hanya kekurangan tempat, kita kekurangan fasilitas yang bisa membuat anak-anak muda itu hidup dalam aktivitasnya masing-masing gitu ya. Jadi Rol, kalau kita tarik lagi lebih dalam lagi, sebuah kota itu akan hidup jiwanya ketika anak-anak mudanya punya banyak aktivitas di pusat kota gitu ya. Benar. Ya nggak? Benar. Misalnya kalau seperti di Jogja kan kotanya aktif karena anak muda, kreativitas anak mudanya dimanfaatkan, diberi peluang, diberi wadah untuk mengeksplor semua ide-ide mereka gitu loh, hingga pada saatnya aktif kotanya gitu loh. Benar banget, Bro. Jadi hidupnya sebuah kota itu ketika anak mudanya punya banyak tempat untuk beraktivitas, berkarya, dan tidak lupa juga untuk beribadah gitu ya. Tapi itu, Bro. Nah, di kota kita ada udah tempat kita wadah anak muda untuk berkarya, beraktivitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Belum ada, Bang.
Kalau di kota-kota besar misalnya ada taman budaya gitu nak. Apalagi di Jambi, di Padang ada, dan di kota-kota besar ada. Di Kerinci, di Kertosono ada nak, taman budaya. Palingan Merdeka itu pun yo sama tahu beda. Nah, nggak ada gitu. Lalu apakah rasa abang sejauh ini tidak ada kebijakan pemerintah yang pro pada anak muda? Paling pelatihan itu lapor, sementara itu seremonialnya aja gitu. Nggak ada kebijakan yang pro pada anak muda. Apa dulu ada program yang namanya Corner Milenial, ada gitu. Nah, ketika anak muda masuk tuh, dia mampu dan bisa memperjuangkan diinginkan oleh anak muda. Ya salah satunya adalah fasilitas. Abang yakinin itu karena ya kita anak muda kan, kita butuh fasilitas, kita butuh tempat untuk bisa berkarya, berinteraksi, bertemu satu sama lain untuk tukar bercerita. Jadi nggak hanya di kafe aja, tapi di ruang publik anak muda juga mesti punya tempat. Nah, sementara kita kota nggak ada tempat publik yang dimana anak-anak muda bisa beraktivitas gitu. Nah, itu yang salah satu yang pengen kita perjuangkan ke depannya, Rul. Lalu yang sebenarnya banyak ya, banyak gitu ya. Tapi intinya adalah kita pengen tahu ya, tentunya mendalam tentang gagasan-gagasan yang ingin dibawa oleh seorang Yuda Oktana gitu loh. Agar kita penonton dan pemilih, tentunya calon-calon pemilih di kontestasi politik 2024 yakin bahwa pilihan terbaik kita adalah seorang Yuda Oktana gitu loh. Agar tidak salah pilih, maka kita tahu gitu loh, Bang. Ya, itu salah satunya ya, pengen menghidupkan jiwa kota ini dengan anak-anak muda. Kota Sengepnu itu punya banyak punya tempat untuk berkarya, beraktivitas dan berkreativitas. Lalu yang kedua, abang pengen tidak ada anak-anak kota Sungai Penuh yang tidak bersekolah hanya karena dia nggak punya uang. Terus ada bang Yuda ketemu, abang banyak ketemu dengan, kan kami survei ke desa-desa kota itu, ada anak-anak yang putus sekolah hanya karena dia nggak punya biaya gitu. Nah, abang pengen memperjuangkan beasiswa itu. Jangan sampai ada anak-anak kota itu tidak melanjutkan pendidikannya untuk tamat sekolah SMA, minimal SMA gitu, hanya karena dia tidak punya biaya. Lalu yang ketiga, di kota kita itu kecenderungan ya, itu tidak nampak keberpihakan pemerintah, kebijakan publik itu pada anak muda. Salah satunya adalah ada banyak di kota kita tuh komunitas tidak diperhatikan gitu ya. Padahal mereka secara sukarela mau berkegiatan, mau beraktivitas, dan kegiatannya juga berdampak pada masyarakat, tapi tidak ada pernah dapat bantuan apapun itu. Yang ada hanya organisasi tertentu yang sifatnya politis dan kegiatannya juga tidak tahu apa untuk kegiatannya. You know lah ya. Itu sama-sama tahu, Bang. Ya, karena kita bisa komunitas ini bisa dapat bantuan, baik itu hibah atau apapun itu. Nah, itu gambaran besarnya. Keren sih. Memang Abang prioritaskan seorang Yuda Oktana akan memperjuangkan gagasan-gagasan dari anak-anak muda yang akan gimana kebijakan-kebijakan pemerintah berpihak kepada anak muda gitu ya, Bang ya. Lalu di sisi lain nih, Bang, terhadap pembangunan di Kota Sengepnu tentunya. Ya, kita juga mengikuti perkembangan pembangunan di Kota Sengepnu. Kita tahu wakil-wakil kita yang ada di DPR, DPRD ya tentunya, mungkin ada sebagian memang pro pada rakyat, ada sebagian boleh dikatakan ya juga bukan menjudge orang, tapi kita lihat nyatanya gitu loh. Ketika mereka sudah manapun ya, bukan di Sungai Penuh saja, di manapun, ketika mereka duduk, sebelum mereka duduk kan menawarkan janji-janji manis nih. Gimana sih kami bisa tahu seorang Yuda Oktana ini memang benar-benar janjinya akan diperjuangkan gitu loh. Ya balik lagi tadi, kita tahu beberapa politisi itu susah untuk dipercaya omongan gitu. Itu kan mindset di masyarakat gitu loh, Bang. Kita nggak bisa juga
menghapus mindset-mindset itu di masyarakat gitu loh. Udah tertanam nyata di pandangan mereka bahwa janji-janji manis politisi itu ya hanya sebatas omongan gitu loh. Ya, saya ingat kata Anies, jika ingin melihat seseorang itu mampu menjalankan apa yang dia janjikan atau tidak, maka kita bisa lihat apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Kata kuncinya adalah track record gitu ya. Jika sebelum dia jadi atau sebelum dia mencalon, dia sudah berbuat, dia sudah melakukan dengan gagasannya, dengan programnya, maka besar kemungkinan dan peluangnya untuk dia menunaikan apa yang telah dia janjikan. Karena gagasan apa yang dia janjikan itu dia dapati ketika dia bertemu saat dia menjalankan programnya sebelumnya gitu loh. Jadi gampang aja. Jadi sebelum kita memilih seseorang, kita mesti lihat juga track recordnya seperti apa, program-programnya selanjutnya sebelumnya seperti apa yang telah dilakukan. Nah, ada banyak sekali yang dia calon datang ke masyarakat hanya saat sedang pemilu nah, itu yang bikin kadang-kadang orang akan sedikit itulah ya, agak sedikit sentimen dengan politikus. Sebabnya tiba aksi dengan kita ya saatnya mau mencaleg lah gitu. Tapi sebelumnya mencalegnya udah ada entah kemana perginya, keluar kota, entahnya tinggal di mana gitu ya. Tapi ketika rakyat membutuhkannya udah ada gitu. Nah, mesti kita anak muda juga mesti kes tentang itu gitu. Nah, untuk meyakinkan itu saya rasa saya melihat apa yang telah dilakukan sebelumnya gitu. Nilai-nilai apa yang telah dia perjuangkan, gagasan apa yang telah dia lakukan, dan program apa yang telah dilaksanakan. Sehingga itu mudah kita ngelihat kemampuannya untuk memperjuangkan apa yang dia janjikan. Gitu, Rul. Ini menarik, sebab semakin kesini ini makin menarik sih menggali seorang Yuda Octana dalam dunia politiknya gitu loh. Apalagi dengan semangat yang luar biasa gitu loh, dengan bisa meyakinkan para penonton tentu yang ada di rumah dan masyarakat. Nah, kembali lagi terkait dengan mungkin Bro, kalau ada yang mau bertanya boleh nih di kolom komentar. Oh iya, sampai lupa nih Bang, tadi udah mau nyampe ini tuh Bang. Barangkali ada penonton yang ingin bertanya langsung terkait dengan pembahasan kita malam ini. Anak muda juga harus punya andil dari berbagai hal gitu loh. Mungkin bisa di kolom chat menanyakan apa sih kepada seorang Yuda Octana. Nah, menjelang kita menunggu pertanyaan nih Bang, kita agak lebih tajam kayaknya Bang. Menurut saya tajam ini karena banyak orang dan banyak masyarakat menganggap ini hal biasa, yaitu terkait dengan money politik Bang. Nah, cerita yang berkembang di masyarakat, ini banyak masyarakat yang mengatakan adalah caleg itu harus punya uang, caleg itu harus kaya gitu loh. Kaya dalam artian punya tumpuan uang untuk pengeboman pada hari pemilihan, dan bahkan sebagian masyarakat sudah tertanam mindset ada uang saya pilih, tak ada uang ya sudah mending golput gitu loh. Gimana sih seorang Yuda Octana barangkali bisa menjauhkan money politik dari mindset masyarakat, atau bagaimana sih? Kita ingin tahu gagasan atau pandangan dari seorang Yuda Octana terkait dengan money politik ini. Wah, berat nian pertanyaan, Rul. Iya. Karena anak muda harus Pak Dokter nian nih. Bukan, karena money politik ini harus menurut kita ya Bang, sebagai praktisi dan sebagian saya adalah mahasiswa juga, melihat politik uang sangat mengganggu berbagai sektor, baik itu sektor kebijakan pemerintah, sektor ekonomi masyarakat, sektor pembangunan, dan lain sebagainya sangat terganggu dari awal politik uang. Kami beranggapan seperti itu dari berbagai artikel yang ditulis teman-teman yang mereka teliti, memang banyak efek negatifnya Bang, dari money politiknya. Makanya kita ingin tahu gini, pandangan seorang Yuda Octana tentang money politik ini. Iya, pertanyaannya tajam banget gitu ya. 2019, saya mencaleg dari Partai PKS waktu itu nomor urut 5,
Dan yang saya lakukan memang saya sudah berbuat sebelumnya dengan program-program. Lalu juga saya mulai kampanye juga dengan pendekatan kampanye kreatif. Dulu kalau di kota gitu ya, video viral adalah video saya pribadi, saya sendiri gitu ya. Dengan pendekatan kreativitas juga saya lakukan dalam sosialisasi atau kampanye gitu ya. Ternyata itu juga belum cukup untuk bisa mendulang banyak suara gitu ya. Dulu saya habis hanya tidak sampai 10 juta ruh, dan itu murni no money politik. Dan saya dapat suara waktu 328. Kata orang itu suara yang sangat banyak sekali, dan yang tidak pakai uang, lalu juga anak muda dan sebagai pendatang baru gitu ya. Dan ternyata gagasan aja tidak cukup, idealisme juga tidak cukup ketika kita sudah masuk ke dunia peperangan atau dalam politik praktis gitu. Nah, di 2024 saya mulai meyakini bahwa sekarang itu masyarakat sudah mulai, dan mereka sudah mulai terbuka mata pikirannya bahwa money politik atau politik uang itu berbahaya gitu ya, berbahaya bagi kedepannya gitu ya. Tapi kalau mau jujur-jujuran gitu, saya yang sudah terjun kayak gini gitu ya, itu memang ada sebagian. Jadi kita kan ada sebagian, ini sebagian masyarakat yang literasinya kurang, pendidikannya kurang, ada masyarakat yang literasinya menengah, ada masyarakat yang literasinya sudah meningkat ya, sudah maju gitu ya. Nah, literasi yang rendah karena dipengaruhi oleh pendidikan, ya pikirannya itu, kalau aku dak do dikasih uang, aku dak akan milih. Siapa yang bagi uang, itu yang aku milih. Kenapa orang berpikir seperti itu? Ya, setelahnya terpilih juga tidak ada ngaruh dengan aku kan. Setelah terpilih juga tidak ada manfaat bagi aku. Ilah aku ngambil uangnya minin. Besok dan tidak tentu apa yang bisa manfaat. Aku tidak. Ilah aku ngambil minin gitu. Yeah. Nah, itulah pikiran kita masyarakat yang pendidikannya rendah gitu ya. Nah, kehadiran anak muda itu bisa jadi semacam secercah harapan untuk memberikan edukasi gitu ya. Jadi tugas caleg muda gitu ya, atau anak muda yang terjun di dunia politik itu tidak hanya berjuang untuk menang, tapi berjuang juga untuk mengedukasi masyarakat bahwa money politik itu tidak baik, money politik itu money politik itu bisa merugikan diri kita sendiri gitu. Nah, itu ya tugas kita dari anak muda yang pengen terjun gitu ya. Gitu penangan saya. Ya, bisa kita tangkap memang anak muda yang memang terjun di dunia politik harus mengedukasi gitu loh para pemilih bahwa money politik ini memang harus kita hindari gitu loh, agar semua kebijakan politik bisa berjalan dengan normal dan semestinya gitu ya Bang ya. Nah, ini ada juga hal menarik yang kita ikuti tentang seorang Yuda Octana. Di berbagai media sosial, salah satunya Facebook, kita melihat seorang Yuda Octana ini vokal terhadap komentar-komentar di media sosial. Gitu. Apakah enggak seorang Yuda Octana ini tidak takut kehilangan pemilih gitu lah? Karena sedikit aja ucapan atau ketikan jari di media sosial dapat mempengaruhi orang lain gitu loh. Bahkan pemilih bisa saja lari gitu loh Bang. Ini bagaimana sih seorang Yuda Octana bisa bersikap demikian gitu loh? Kadang juga ada komentar yang pedas, sindiran yang kuat. ini juga kalau bagi anak muda yang lain yang memang terjun dunia politik bisa berpikir lebih panjang gitu loh. Namun seorang Yuda Octana berani gitu loh, vokal dan berani mengkritik apa adanya gitu loh. Gimana sih seorang Yuda Octana seberani itu gitu loh? Oh iya, Rol. Jadi Rol, mungkin teman-teman yang nonton ini belum ada yang mungkin ada sebagian kecil yang ngikutin Facebook saya, atau sebagian juga belum tahu gitu ya. Kalau saya menggunakan media Facebook saya sebagai media saya untuk speak up ya, berspeak up, bersuara gitu ya, mengkritik pemerintah, memberikan solusi dan sebagainya gitu ya. Jadi biasanya saya menggunakan media saya Facebook. Nah, dulu satu yang sangat
ramai waktu itu yang di share, di komen, disetujui oleh banyak teman dan ternyata punya dampak waktu itu adalah ketika COVID waktu itu. Jadi COVID, mungkin Sarul kita flashback sedikit, waktu di COVID itu kan di kota itu kan lagi sibuknya gitu ya, tapi ramai juga apa namanya diributkan oleh masyarakat, pasar ramai, di mana-mana ramai, padahal virus itu kan bisa menular dengan cepat gitu ya. Nah, kalau di beberapa kota itu pemimpinnya, wali kotanya atau gubernurnya itu langsung turun ke pasar melihat dan mengontrol aktivitas dari masyarakat. Sementara di kota kita, teman-teman, itu tidak ada pemimpin itu turun di pasar bagi-bagi masker atau apa gitu. Dan waktu itu saya agak iri gitu ya ngelihat pemimpin yang itu terjun langsung ke lapangan. Waktu itu saya bikin surat terbuka untuk Pak Wali Kota, waktu itu masih Pak EJB. Saya bikin, Pak Wali Kota, jadilah panglima perang ini, gitu ya. Perang kami. Gitu ya. Jadi saya membuat seolah-olah melawan, kita tuh sedang berperang dengan virus corona waktu itu. Dan saya pengennya Pak Wali Kota itu menjadi panglima yang hadir di tengah masyarakat, yang hadir di tengah rakyat untuk memimpin peperangan ini, kira-kira gitu. Nah, salah satunya dia udah pernah ke pasar itu. Dan itu rame, Rul. Yang nge-share itu sekitar ratusan, yang komen apa lagi gitu ya. Akhirnya, Rul, 2 hari setelah Facebook saya itu rame gitu ya, mungkin sampai ke Pak EJB, akhirnya 2 hari setelah itu dia langsung turun ke pasar, Rul. Bagi-bagi masker apa gitu. Nah, ternyata kekuatan dari anak muda yang mau speak up itu besar sekali. Atau contohnya terakhir ini si Bimo ya, Bimo di Lampung. Iya, Bimo. Di Lampung dia speak up tentang jalan yang rusak, Lampungnya tidak maju-maju. Akhirnya Pak Jokowi juga langsung turun ke lapangan gitu ya. Nah, pertanyaannya menarik juga, kan juga ternyata banyak orang yang pendukungnya wali kota gitu ya. Apakah tidak takut tentang dengan larinya ada pendukung wali kota ini, misalnya mendukung Yuda sebenarnya, tapi karena Yuda sering kritik, Yuda sering nyerang gitu ya, Yuda sering kontra gitu ya, tidak takut untuk lari. Insya Allah nggak pernah takut ya, udah, selagi apa yang kita sampaikan itu sebuah fakta dan kebenaran gitu ya. Nanti yang kain lari mungkin Allah akan tambah lagi dengan yang lebih yang simpati dengan apa yang kita lakukan. Seperti itu, Rul. Iya, menarik Bang. Ini sebelum kita lanjut pertanyaan berikutnya, kembali lagi kita ajak nih para penonton untuk mengajukan pertanyaan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada seorang Yuda Utana gitu loh. Ini semakin kesini nih semakin agak tajam dan menarik untuk dibahas lagi gitu loh. Nah, yang kemudian yang sering kita temui di akhir ini, apalagi menjelang pemilihan legislatif di 2024, mungkin kira-kira tinggal hitungan bulan ya Bang, sekitar 8 bulan ya. Nah, menjelang hari H nanti tentunya banyak hoax ya tentang Yuda Utana yang akan bermunculan di kemudian hari, dan berbagai hujatan dan berbagai kritikan tentang seorang Yuda Utana. Apakah seorang Yuda Utana sudah siap seperti itu gitu loh? Gimana sih mentalnya juga gitu loh? Kalau pertanyaan sudah siap, insya Allah saya sudah siap lahir batin ya, Rul. Nggak keren kan? Siap lahir batin lah. Saya sudah mengalami itu di 2019. Saya diserang ya, karena di survei, kalau menurut survei saya itu masuk kalau di dapil 1 itu kan 10 kursi ya. Yeah. Di survei itu katanya saya masuk ke kursi ke-9 atau ke-10, dan saya dapat gitu di survei gitu. Nah, mungkin itu jadi bahan mereka untuk menyerang kita gitu ya. Nah, waktu dulu saya bukan diserang ya, saya dilemahkan dengan lah tuh pilih Yudanya Gimudo gitu ya. Lah tuh dukung Yudanya udah ada uang. Nah, itu yang saya sering hadapi gitu ya. Nah, saya rasa dengan prosesnya hari ini, dengan apa yang telah saya alami dulu, itu menjadi semacam benteng bagi saya bahwa saya harus segala konsekuensi dari perjuangan ke depannya.
mau tidak mau itu bang, mental harus juga dipersiapkan. Iya, iya. Ya kita tentunya ya bang. Kekuatan Hati juga harus, gimana bang? ya hati juga harus disiapkan. Harus juga disiapkan. Memang itu tantangannya bang, harus dihadapi gitu loh. Karena nggak udah hukum malamnya kalau udah terjun di dunia politik, siap untuk dikritik, siap untuk tidak diterima di masyarakat. Memang dinamika seperti ini pasti terjadi gitu loh. Nah, terkait dengan perpecahan pemilih nantinya bang, tentunya ada sebagian keluarga, ada sebagian kolega, tentunya tidak semua akan memilih seorang Yuda Octana. Dan ini merupakan permasalahan yang bukan permasalahan sih, lebih cenderung memecah rasa kekeluargaan atau apa ya, persatuan di keluarga gitu loh. Nah, ketika ini terjadi, apakah ini tidak apa ya, menjadi pertimbangan seorang Yuda Octana untuk tidak terjun di dunia politik? Karena kalau keluarga sudah pecah atau tidak satu pemikiran dengan seorang Yuda Octana, tentunya banyak sedikitnya pasti terasa terkucilkan di keluarga gitu loh. Gimana sih seorang Yuda Octana menyikapi hal demikian? Iya, Rom. Jadi yang saya alami itu sudah saya alami di 2019 ya. Saya nggak didukung oleh sebagian keluarga besar malah. Jadi dulu di 2019 itu saya kayak semacam berjuang sendiri, Rom. Saya SDM finansial kurang juga SDM, saya nggak punya tim waktu itu di 2019 gitu ya. Lalu ya di 2019 saya memahami bahwa ternyata sebagian keluarga besar itu tidak mendukung karena mereka barangkali belum percaya dengan kapasitas yang kita miliki gitu ya. Nah di 2019 waktu itu kan setiap daerah itu kan punya demografi dan psikologi masyarakat itu kan berbeda-beda gitu ya. Kalau di kota lain mungkin mereka nggak lihat ini keluarga siapa, yang penting mereka lihat ada kapasitasnya gitu ya. Tapi kalau di sini nggak bisa gitu, orang melihat pengen milih itu melihat ada hubungan nggak dengan keluarga gitu. Ini anak siapa, ini gimana hubungannya gitu ya. Nah, yang saya lakukan adalah saya pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari keluarga dulu. Gimana cara saya untuk mendapatkan kepercayaan keluarga? Saya mulai menyadari bahwa pentingnya keluarga itu gitu, bukan menyadari ya, lebih dalam lagi menyadarinya. Dan setiap kegiatan keluarga besar saya ikut, apakah itu arisan, ya kita pada yang berlek gitu deh. Oh, apakah itu tujuannya untuk politik? Enggak, pengen dekat dengan keluarga, pengen tahu kegiatan-kegiatannya. Ada. Alhamdulillah, Rol, pada hari ini saya mendapatkan dukungan penuh dari baik keluarga kecil maupun keluarga besar. Tapi kan ada sebagian keluarga yang tidak juga ikut mendukung Yuda. Itu ada dua tipenya, Rul. Ada tipe orang yang dia terus terang, itu terus terang, maaf ya Yuda, kami tidak bisa milih Yuda sebab kami ini lebih banyak dibantu oleh caleg ini atau calon ini. Ketika orang mengatakan itu kita terima, Rul. Oh maaf ya Bang Yuda, kami tidak bisa bantu Bang Yuda, ada keluarga lain yang lebih dekat kami pilih gitu ya. Nah itu lebih kalau harapan sebagai seorang caleg itu yang diinginkan, keterus-terangan dari orang-orang gitu kan. Bahwa mereka nggak milih Yuda ya karena ini, akhirnya kita memahami hal itu, kita bisa memahami dan mengerti itu. Tapi ada dua orang ini yang mesti kita siap menerimanya, Rul. Makanya kenapa kata orang itu licik ya, karena prosesnya tuh di sini, Rul. Gimana politiknya licik nih? Gini, Rul. Pengalaman di 2019 ada keluarga yang kita rasa itu dekat. Waktu itu kita udah 3 kali malah ke rumahnya. Tolong ya bantu kami maju. Ya insya Allah kita dukung Yuda. Mudo masih keluarga. Siapa lagi yang tidak kita dukung kalau bukan keluarga? Wih, yakin ya nenek yang mengatakan dari Nero. Yakin kita penuh hati kalanya bakal milih kita gitu. Dengan apa yang kita dapatkan responnya. Tapi pada hari H hilang, Rul. Hanya karena uang 200.000 atau 300.000 gitu. Nah, disitulah proses yang kadang-kadang menyakitkan itu, teman-teman. Di situ sakitnya itu lain sakitnya. Sakitnya di sini ya bang. Kadang-kadang sakitnya rasanya digituin ya. Udah ngasih harapan, kemudian tiba-tiba harapan itu dia bunuh gitu, dia bunuh ya. Harapan tinggi-tingginya kita, di situ dibukanya kuburan buat kita. Nah, disitulah terasa agak sedikit tantangan untuk menyiapkan hati kita di situ.
harus siap untuk dikhianati, ya, dibohongi, kemudian harus siap dikibuli. Itu loh. Menarik Bang. Ini pertanyaan terakhir nih Bang. Dan sekali lagi kita ajak teman-teman yang sedang nonton live kita ini Bang untuk mengajukan pertanyaan. Barangkali masih ada yang ditanyakan kepada seorang Yuda Altana yang belum sempat kita tanyakan gitu loh. Barangkali bisa ditulis di kolom komentar. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang, sebelum kita tutup sisi lain pada program pertama ini Bang. Bisa nggak seorang Yuda Altana memberikan close statement bagi kita semua agar kami yakin bahwa seorang Yuda Altana adalah orang yang tepat di tahun 2024 nanti. Ini perlu kami ketahui tentang Yuda Altana. Iya. Keren nih calon dokter nih. Waduh. Jadi gini teman-teman, ada satu tulisan yang ditulis oleh Fatsa Depi. Dia membuat gagasan yang namanya blog anak muda atau blog sejarah yang ditulis oleh anak muda. Memang tidak semua anak muda yang bisa atau mau terjun ke dunia politik, tapi anak muda mestinya harus bisa untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Ada anak muda yang dia entrepreneur, ada anak muda yang dia aktivisme, ada anak muda yang dia terjun ke dalam politik. Nah, kalau ketiganya ini mau saling berkolaborasi, mau saling mengisi kekosongan, maka blog sejarah anak muda itu bisa kita buat oleh anak muda, gitu ya. Lalu pertanyaannya adalah teman-teman semuanya, di 2024 ini pemilih terbesar itu sekitar 54% ke atas itu diisi oleh anak-anak muda, gitu ya. Maka ketika mayoritasnya anak muda, ya mestinya kita mesti punya representatif anak muda dalam mewakili kita di parlemen atau di DPR atau di wali kota, gitu ya. Ketika anak muda sudah punya kedudukan dalam mengambil kebijakan publik, pasti anak muda itu akan pro dan berpihak pada anak muda, gitu ya. Gitu. Hanya anak muda lah yang, bukan hanya ya bisa jadi orang tua juga bisa memahami, tapi anak muda lah yang bisa memahami bagaimana kehidupan dari anak muda, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, apa yang dibutuhkan. Anak muda lah yang bisa memahami itu, gitu ya. Lalu hanya anak muda lah yang kita bisa mengkritiknya, ngasih masukannya lewat DM, lewat WhatsApp atau lewat apa itu, gitu. Ya ke anak muda lah yang bisa baca, gitu. Dan hanya anak muda lah yang bisa merespon itu lewat teknologi. Jadi teman-teman, di 2024 ini panggungnya anak muda. Ketika teman-teman misalnya memilih untuk tidak peduli pada politik, maka tunggu saja. Tapi jika teman-teman punya keinginan dan punya kepeduliannya, maka mulailah berpihak pada anak muda yang dia hari ini berani memperjuangkan nilai dari anak-anak muda. Gitu, Rul. Keren sih Bang. Sesi pertama ini Bang sangat menarik, bahkan rasanya kurang waktunya Bang. Ini nggak terasa udah 1 jam, itu kerasa baru 1 menit loh berbicara dengan seorang Yuda Altana itu loh. Banyak pikiran menarik dari seorang Yuda Altana itu loh. Nah, kami dari tim program sisi lain mengucapkan terima kasih kepada Bang Yuda Altana sudah bersedia hadir dalam program pertanyaan satu, Nero. Oh, ada pertanyaan Bang? Ya, ada dari Aulia. Oh ya, aula mudanya kayaknya harus didorong buat lebih berani speak up lagi soal politik uang Bang. Nah, silakan Bang ditanggapi Bang. Ya, saya setuju sekali, Rol. Memang 2024 ini kita kan mayoritas ya sebagai seorang DPT ya. Ketika kita menjadi mayoritas ya kita mestinya harus berani untuk mulai speak up tentang politik uang, gitu ya. Dan juga kita anak muda ya janganlah berpikir untuk juga sama kayak orang-orang dulu yang berpikir ngasih uang berapa baru kepilih, gitu. Ya kita harus mulai berani loh untuk speak up anak-anak muda ke media sosial kita masing-masing untuk memberikan pemahaman tentang politik uang, gitu loh. Iya, keren. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Neki Reza.
bagaimana di 2024 siap majukah untuk legislatif 2024? Mungkin bisa dipertegas lagi, Bang. Insya Allah sih ya. Ya, insya Allah teman-teman. Memang saya belum semacam belum memberikan deklarasi belum deklarasi gitu ya, tapi lewat live ini saya mohon doa dan dukungannya dari teman-teman. 2024 saatnya anak muda, gili anak muda pula yang tidak yang memikirkan tentang lain gitu ya. Mohon doa dan dukungannya, insya Allah maju jadi caleg DPRD Kota Saya Penuh Dapil 1 Partai PKS. Oke, sekian Bang. Kami ucapkan terima kasih lagi kepada Bang Yuda Oktana. Udah 1 jam lebih nih Bang, di luar ekspektasi saya menarik ini berbicara dengan seorang Yuda Oktana gitu loh. Semoga kita bisa juga di sesi lain kembali berjumpa dengan Yuda Oktana. Dan kita doakan semoga niat baik seorang Yuda Oktana dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak kurang semoga Allah beri amanah dan beri pahala yang setimpal nantinya. Demikian Bang, terima kasih banyak. Kita Sarul dan teman-teman sisi lain undang-undang nggak kerasa kita udah sampai di penghujung aja. Teman-teman muda, yuk kita ambil andil dalam setiap kesempatan atau peluang kebaikan yang ada di depan kita. Ada peluang kebaikan kita di bidang sosial, ada peluang kebaikan kita di bidang wirausaha, ada peluang kebaikan kita di bidang politik. Kalau ada anak muda yang mengambil peluang kebaikan di politik, jangan dicemeh, jangan diremehkan, jangan direndahkan. Yuk kita dorong anak-anak muda yang punya karya, punya jejak kebermanfaatan, punya kontribusi nyata sebelumnya untuk hadir dan mengambil peluang kebaikan di bidang politik, gitu. Oke Bang, sekian Bang. Sehat selalu Bang. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih ya, ya Bang. Teman-teman, terima kasih yang sudah nonton. Izin share di Facebook dan IG Reel ya Bang ya. Oke. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan live bersama Yuda Oktana, dan insya Allah Sabtu depan kita kembali hadir dengan narasumber terbaik juga, dan semoga teman-teman dapat menikmati dan dapat memahami berbagai sudut pandang dari tokoh-tokoh yang kita hadirkan. Demikian, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.